Cerita kopi tidak bisa dilepaskan dari legenda tempat asal-muasal kopi bermula, yaitu kisah Kaldi si pengembala kambing dari Ethiopia di Afrika Timur. Pada suatu hari, Kaldi melihat kambingnya begitu agresif, tidak berhenti bergerak, berlari, dan lompat ke sana kemari. Setelah diteliti, ternyata kambingnya telah makan buah merah dari pohon yang dia belum pernah kenal. Kaldi pun mencoba buah merah tersebut, dan dia pun bertingkah seperti kambingnya. Seorang biksu kemudian tertarik dengan cerita Kaldi. Lalu, dia mencoba mengolah biji buah merah menjadi minuman. Minuman inilah yang kemudian dikenal sebagai minuman kopi. Minuman yang bisa mengusir rasa kantuk dan memberikan tenaga tambahan. Kopi kemudian menyebar dari Ethiopia ke Yaman dan digemari oleh orang-orang dari Mesir, Persia, dan Turki. Untuk mengetahui cerita kopi selanjutnya, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Pada abad ke-15, minuman kopi menjadi sangat populer di wilayah Arab. Para peziarah kota suci Mekah senang minum kopi. Salah satu alasannya adalah agar bisa tetap terjaga saat beribadah di malam hari. Pada abad berikutnya, kopi menyebar ke Eropa yang dengan cepat menjadi minuman populer. Dari Eropa, kopi menyebar ke daerah-daerah jajahan mereka di berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Belanda membawa bibit kopi Arabica pertama ke Indonesia tahun 1696 untuk ditanam di daerah Kedaung, sekitar daerah Batavia. Akan tetapi, upaya awal ini gagal akibat terjadi banjir besar. Tahun 1699, Belanda mencoba kembali perkebunan kopi di Indonesia. Kemudian pada tahun 1706, saat sampel kopi dari perkebunan dikirim ke Amsterdam untuk diteliti, ternyata kualitas kopinya sangat bagus. Belanda kemudian memperluas perkebunan kopi ke pulau-pulau luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Timor. Sebuah bencana perkebunan kopi terjadi pada tahun 1878 akibat penyakit karat daun. Belanda kemudian mendatangkan jenis kopi Liberica yang diperkirakan tahan terhadap penyakit karat daun ini. Tapi ternyata kopi Liberica juga tidak tahan terhadap serangan penyakit ini. Sehingga Belanda mendatangkan jenis kopi lain, yaitu kopi Robusta tahun 1907. Jenis kopi Robusta inilah yang pada akhirnya tahan terhadap penyakit karat daun. Dengan catatan sejarah tersebut, terlihat bahwa ada 3 spesies kopi di Indonesia, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica dengan beberapa variannya. Dewasa ini, kopi Robusta dan Arabica yang paling mendominasi produksi kopi di Indonesia. Sementara produksi kopi Liberica tidak terlalu besar. Dan Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar nomor 4 di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Harga kopi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin tingginya permintaan pasar. Menikmati segelas kopi di kafe atau warung kopi telah menjadi gaya hidup baru yang mendorong meningkatnya permintaan pasar terhadap kopi. Harga kopi juga dipengaruhi oleh kualitas kopinya, di mana semakin tinggi kualitasnya, maka harga kopi akan semakin tinggi juga. Setidaknya ada 3 level kualitas kopi, yaitu kopi specialty, kopi premium, dan kopi komersil. Kualitas kopi diuji dengan prosedur cupping test yang mencakup warna biji kopi, aroma, keasaman, tekstur, rasa, dan lain-lain. Nilai cupping di atas 80 termasuk kategori kopi specialty, yaitu kopi yang paling tinggi kualitasnya. Salah satu tahapan penting dalam pengolahan rasa kopi agar bisa menghasilkan cita rasa kopi terbaik adalah proses fermentasi. Pada awalnya, hanya dikenal 2 cara fermentasi kopi, yaitu fermentasi kering dan fermentasi basah. Namun dalam perkembangannya, muncul variasi-variasi metode baru yang merupakan kombinasi antara fermentasi kering dan fermentasi basah, seperti pulp natural process, honey process, semi-washed, dan sebagainya. Para petani dan pengumpul kopi biasanya menguasai hampir semua metode fermentasi, sehingga bisa memenuhi metode apapun yang diminta oleh pembeli kopi.
Selain proses fermentasi yang dilakukan oleh petani dan pengumpul kopi, ada juga proses fermentasi yang dilakukan oleh hewan luwak atau musang. Luwak-luwak pemakan kopi ini hanya memakan ceri kopi yang sudah matang, dan selanjutnya terjadi proses fermentasi alami secara sempurna di dalam tubuhnya. Kopi yang dihasilkan dari fermentasi luwak ini terkenal dengan sebutan kopi luwak dengan cita rasa yang sangat unik. Kopi luwak sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja oleh petani kopi pada zaman Belanda. Saat itu, buruh tani yang bekerja di perkebunan kopi Belanda dilarang memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi. Para petani kopi kemudian memungut biji kopi dari sisa-sisa kotoran luwak. Kopi-kopi inilah yang diolah dengan peralatan seadanya. Aroma dan cita rasa kopi luwak ternyata jauh lebih harum dan enak dibandingkan dengan kopi-kopi yang diolah secara normal oleh petani kopi. Kopi luwak semakin populer sejak muncul di beberapa panggung global, seperti acara di Oprah Winfrey Show, film Hollywood berjudul The Bucket List yang dibintangi oleh aktor terkenal Jack Nicholson dan Morgan Freeman, serta tercatat dalam buku The Guinness Book of Records. Kepopuleran kopi luwak membuat harganya melambung tinggi dan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Para petani kopi pun semakin semangat merawat kebun kopinya sambil memelihara luwak. Begitulah cerita kopi untuk hari ini. Bagaimana cerita kopi selanjutnya? Silahkan tulis masukan Anda dalam kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.